Perlakuan diskriminasi telah melukai lubuk hati sanubari umat Kaharingan di Kalimantan Tengah. Meskipun merupakan komunitas pertama, bersama komponen lainnya mempelopori cikal bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 50-an. Namun, keberadaan umat Kaharingan masih terpinggirkan atau termarginalkan. Beberapa orang tokoh Kaharingan seperti Lewis KDR, Sahari Andung, Kamerahan Jatrich, Itar Ilas, Dugon Ginter, Ranan Baut, Liber Sigai, Rosani Dena menemui Bapak Simal Penyang. Dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Bapak Lewis KDR dan Bapak Liber Sigai, menyatakan mencabut dukungan umat Kaharingan terhadap partai politik yang berkuasa pada saat itu. Di masa zaman misi Zending, ritual keagamaan Kaharingan dianggap sebagai upacara adat. Pihak misionaris menjalankan taktik penghapusan atau mentabukan ritual Kaharingan. Karena ritual-ritual Kaharingan disebut kafir, hidden, Fredenkern, ragi usang, agama Helu, agama Dayak Ngaju. Apabila umat Kaharingan melaksanakan upacara tiwa, wara, injambe, nyorat, disebut upacara adat. Hambatan dalam mengangkat harkat dan martabat umat Kaharingan selaku anak bangsa dan manusia yang telah merdeka dari penjajahan dan penindasan. Perkembangan SDM yang jauh tertinggal karena tidak pernah diperhatikan, sehingga pengkaderan melalui program pemerintah tidak pernah menyentuh umat Kaharingan, menyebabkan umat Kaharingan tidak mampu bersaing di arena kehidupan. Akhirnya, segenap umat Kaharingan bertekad untuk menyelesaikan kepedihan atas ketidakadilan yang diterima dengan melakukan pertemuan bersejarah antara tokoh-tokoh Kaharingan ketika itu, di antaranya Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dugon Ginter, Liber Sigai, Bajik R. Simpe, Walter S. Penyang, Rangkap Inau, bersatu padu dan mulai bergerak menegakkan persatuan umat Kaharingan untuk mencari solusi dalam mempertahankan eksistensi umat Kaharingan melalui rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia. Hasil pertemuan tersebut sepakat untuk mengirimkan surat kepada pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat yang berkedudukan di Denpasar, perihal menyampaikan keinginan umat Kaharingan bergabung atau berintegrasi dengan umat Hindu Indonesia melalui surat Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia nomor 5/KUKP/MBAUKI /1 Romawi /1980 tertanggal 1 Januari 1980. Keinginan umat Kaharingan tersebut disambut baik oleh Parisada Hindu Dharma Pusat melalui rapat pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat di Denpasar tanggal 9 Januari 1980. Berita pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Hindu dan Buddha yang dijabat oleh Dr. Gigi Willy Pratnyasuriya, kepada pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia di Palangkaraya dengan surat nomor H.2 Romawi /10/1980 tertanggal 12 Januari 1980 tentang diterimanya keinginan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia untuk berintegrasi dengan Parisada Hindu Dharma Pusat, yang ditembusan suratnya ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia tersebut, maka Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan surat kepada Bupati atau Wali Kota Madya se-Kalimantan Tengah melalui surat nomor PEM/43/1 Romawi -3 tanggal 20 Februari 1980
tentang adanya penggabungan atau integrasi umat Kaharingan dengan umat Hindu. Dalam surat gubernur tersebut juga diberitahukan bahwa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat-surat keterangan lainnya bagi umat Kaharingan dalam kolom agama diisi dengan agama Hindu, serta dibina oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sebagai follow-up keluarnya keputusan tersebut, Bapak Lewis KDR dan Oka Swastika berangkat ke Denpasar, Bali untuk konsultasi dan koordinasi dengan para sesepuh Hindu Dharma yang diterima oleh pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat. Dalam hal ini, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Oka, Rektor Universitas Udayana, Kolonel Purnawirawan I Gusti Ngurah Pindah BA, mantan Wakil Gubernur, Cokorda Raka Derana SH, Wakil Presiden Pemuda Hindu Sedunia, I Gusti Ngurah Sindia BA, Wakil Ketua DPRD Bali, Kapten Polisi Iwayan Surpa, Sekjen PHDI Pusat, Dr. Andes Ida Bagus Oka Punyatmaja, Anggota DPR RI, Dr. Andes Cokorda Rai Sudarta MA, Anggota MPR RI. Sebagai tindak lanjut dari proses penggabungan atau integrasi, maka terbitlah surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama Republik Indonesia, nomor H-37-SK-1980, tanggal 19 Maret 1980, tentang pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, perubahan dari Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia sebagai badan keagamaan, bertugas untuk mengelola dan membina umat Kaharingan yang selanjutnya disebut Hindu Kaharingan. Sebagai langkah awal kegiatan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, selain melakukan sosialisasi tentang integrasi, diadakan pertemuan antara Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dan Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah, serta pembimbing masyarakat Hindu dan Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, untuk sepakat membuka Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Paraitas Palangkaraya di bawah Yayasan Bumi Jendra Denpasar, dengan berafiliasi pada PGA Hindu Negeri Singaraja dengan status terdaftar pada Departemen Agama Republik Indonesia. Dimulai tahun 1981 dengan Kepala Sekolah Walter S. Penyang BSC, sampai sekolah tersebut dilikuidasi pada tahun 1994. Selanjutnya untuk persiapan pendirian pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, maka pada tahun 1986 didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang Palangkaraya dengan status terdaftar. Dari staf TP swasta inilah kemudian dinegerikan pada tanggal 21 Februari 2001 melalui surat keputusan Presiden nomor 27 tentang pendirian STA NTP Palangkaraya. Selanjutnya pada tahun 2018, STA NTP Palangkaraya meningkat statusnya menjadi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Inilah sebagai buah hasil integrasi yang monumental. Integrasi Kaharingan dengan Hindu merupakan keinginan murni dari umat Kaharingan ketika itu, sebagai jalan terbaik bagi umat Kaharingan dalam rangka mendapatkan pengayoman dan pelayanan dari pemerintah. Selanjutnya, rentetan proses ritual untuk mengukuhkan umat Kaharingan dengan Hindu Dharma dilakukan ritual Hambai, yaitu ritual angkat saudara kandung seperjuangan antara tokoh Kaharingan dan tokoh Hindu asal Bali pada tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 1980, bertempat di Balai Induk Kaharingan. Didahului dengan upacara balian balaku untung aseng panjang dan menggantung sahur Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan.
dengan dihadiri beberapa tokoh-tokoh Hindu Indonesia dan Kalimantan Tengah, antara lain Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dugon Ginter, Dr. Andes Liber Sigai, Walter S. Penyang, Bajik Irsimpe, Rangkap Inau, Iketut Supadba, Dewa Made Gereh Putra, Dr. Andes Oka Swastika, Iwayan Madu, Mayor CDM Dr. Igusti Putu Artana. Kemudian untuk mengantisipasi isu bahwa dengan integrasi tersebut umat Kaharingan akan dibalikan atau meninggalkan upacara-upacara agama yang telah dilakukan Kaharingan di Kalimantan Tengah, maka dikeluarkanlah edaran PHDI Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 Romawi _E _PHDI KH _1980 bahwa tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu tetap dipelihara dan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan Kitab Suci Weda dan Panaturan atau perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Edaran ini sesuai pula dengan petunjuk sesepuh Hindu Indonesia, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, di Denpasar tanggal 17 Maret 1980 di hadapan pimpinan PHDI Pusat dan tokoh umat Kaharingan di ruang rapat Rumah Jabatan Gubernur. Dalam rangka menyikapi permasalahan-permasalahan umat Hindu atau Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah sebagai dampak dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pada tahun 2007 Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabat oleh Saudari Dr. Anda Sisto Hartati mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga keagamaan Hindu terkait, seperti Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Andes Oka Swastika, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya Dr. Andes Rangkap Inau MM, dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, yakni Dr. Andes Midai. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan tidak henti-hentinya mengiringi perjuangan para tokoh umat Hindu Kaharingan dalam mempertahankan eksistensi Hindu Kaharingan. Terkadang membuat rasa frustasi. Namun atas bimbingan Ranying Hatala Langit dan Sahur Parapah, maka hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan sedikit demi sedikit dapat terlewati. Dengan berpegang teguh pada makna luhur integrasi yang telah dilakukan dan prinsip-prinsip ajaran luhur Hindu Kaharingan, kita yakin Hindu Kaharingan berada dalam sanatana dharma sepanjang hidup umat manusia di dunia. Semoga ulasan selayang pandang integrasi Kaharingan dengan Hindu menjadi saksi sejarah dan warisan luhur para tokoh umat Hindu Kaharingan kepada generasi muda Hindu Kaharingan dimanapun berada di masa sekarang dan akan datang. Om Santi 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 Om Sahi. Disarikan dari hasil tim 9 tahun 2020.